Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang sistem produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Udah siap belajar kan? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi pembelajaran kita hari ini adalah sistem produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Hal-hal yang akan kita pelajari adalah yang pertama, macam-macam kerajinan berbentuk bangun datar, yang kedua, jenis dan karakteristik bahan, yang ketiga, teknik produksi, dan yang keempat, pengemasan produk. Yuk kita bahas satu persatu. Pastinya kalian udah tahu kan kerajinan berbentuk bangun datar itu seperti apa? Ya, betul sekali. Jadi, kerajinan berbentuk bangun datar itu adalah kerajinan yang hanya memiliki sisi panjang dan juga lebar. Jadi, dia nggak ada volumenya. Contohnya adalah gelang, kemudian ada bingkai foto, terus pembatas buku, alas gelas, hiasan dinding, keset, dan masih banyak yang lainnya. Nah, biasanya untuk bikin produk kerajinan ini, kita membutuhkan bahan-bahan. Nah, bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk produk kerajinan berbentuk bangun datar itu adalah kertas dan juga kain perca. Nah, untuk kertas, kita ada sekali banyak jenis-jenisnya yang bisa kita pelajari. Di sini ada 11 jenis kertas yang perlu kita ketahui supaya kita bisa tahu nih kalau misalkan mau bikin produk kerajinan dari bahan kertas. Apa aja sih jenis-jenis kertasnya? Yuk kita intip. Yang pertama ada art paper, yaitu kertas yang memiliki karakteristik licin pada permukaannya, biasanya digunakan untuk cover buku, kartu undangan, kartu nama, kalender dinding, brosur, flyer, atau poster. Yang kedua ada art karton. Dia ketebalannya melebihi art paper, cocok sekali digunakan untuk kalender, kartu nama, kartu undangan, katalog, atau booklet. Yang ketiga ada fancy paper, yaitu kertas yang memiliki tekstur yang memberikan kesan high class dan ini lebih tepat digunakan untuk kartu undangan. Yang keempat, corrugated, yaitu kertas yang bentuknya mirip seperti kardus tetapi lebih tipis, digunakan sebagai kartu undangan atau kemasan produk yang eksklusif. Yang kelima, kertas ivory, yaitu kertas berwarna buram dan sisinya memiliki permukaan licin. Biasanya digunakan untuk pembungkus kemasan makanan, poster, dan buku agenda. Yang keenam, kertas BW atau BC atau Manila. Nah, ini adalah kertas yang memiliki beberapa warna dan teksturnya halus pada bagian permukaannya. Biasanya digunakan sebagai bahan dasar kartu nama, buklet, atau kalender. Yang ketujuh, kertas Samson. Nah, di sini adalah kertas hasil daur ulang. Biasanya digunakan untuk paperback atau amplop surat. Yang kedelapan ada kertas duplex, yaitu biasanya digunakan untuk kotak kue atau nasi kotak. Yang kesembilan, kertas linen, yaitu kertas yang memiliki tekstur dengan berbagai pilihan warna dan termasuk kertas yang cukup tebal. Biasanya digunakan untuk cover agenda, notes, atau buku. Yang kesepuluh, board paper, yaitu kertas yang memiliki ketebalan yang sedang dan sangat kaku. Kertas ini berwarna coklat dan kuning, biasanya digunakan untuk bahan cover buku. Yang ke-11, kertas HVS. Pasti kalian udah tahu banget kan sama kertas yang satu ini? Ya, betul sekali. Kertas ini sering kita pakai untuk menulis, mencetak dokumen, atau keperluan kantor lainnya. Nah, kalian bisa mencari kertas ini di sekitar rumah kalian atau di dalam rumah kalian. Bisa berupa kertas bekas kalender, kertas bekas ngeprint, atau kertas bekas kardus. Nanti dari kertas bekas ini bisa kalian olah menjadi kerajinan berbentuk bangun datar.
Selain dari bahan kertas, kerajinan tangan berbentuk bangun limbah juga bisa dibuat dari kain perca. Nah, di sini ada beberapa teknik yang perlu kita ketahui untuk membuat kerajinan berbentuk bangun datar dari kain perca. Yang pertama adalah teknik quilting, yaitu teknik yang menggabungkan kain perca dengan cara mengikuti alur atau potongan-potongan kain tersebut. Ya, selanjutnya yang kedua ada teknik applique, yaitu teknik yang menambahkan lapisan busa sebagai tambahan lapisan agar kerajinan tangan dari kain perca terlihat lebih tebal. Yang ketiga ada teknik patchwork, yaitu teknik yang membentuk aneka motif dari kain perca. Dan terakhir ada teknik anyam, yaitu teknik yang menggabungkan atau menjalin bagian-bagian menjadi struktur yang lebih kuat. Nah, dari 4 teknik ini bisa kalian pilih untuk membuat produk kerajinan kalian kalau kalian memilih kain perca sebagai bahan yang akan digunakan. Setelah kalian membuat suatu produk, pastinya kalian pengen kan produknya jadi lebih bagus. Nah, untuk membuat produk menjadi lebih bagus, kita perlu melakukan yang namanya pengemasan. Kemasan di sini adalah wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada suatu produk. Nah, manfaat dari pengemasan yang pertama adalah produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan cuaca. Jadi, produk yang kita buat lebih aman terlindungi. Yang kedua, sebagai ciri pembeda produk. Misalnya, si A bikin tempat pensil, si B bikin tempat pensil juga. Nah, tempat pensil si A dan si B ini akan terlihat perbedaannya dari kemasan yang mereka pakai. Yang ketiga, menambah daya tarik. Nah, tentunya konsumen akan lebih tertarik dengan produk yang dikemas. Karena apa? Karena produk yang dikemas itu lebih aman terlindungi. Dan yang keempat, kemasan dapat menambah nilai jual produk. Nah, pastinya kalau kalian pengen harga produk kalian itu dinilai tinggi oleh konsumen, maka kalian perlu melakukan pengemasan. Untuk melakukan pengemasan produk, kita perlu mengetahui jenis bahan kemasan. Yang pertama adalah kemasan kertas. Dia dikenal sebagai kemasan yang ramah lingkungan, harganya murah, dan juga mudah diperoleh. Namun, dia memiliki sisi negatif. Yang pertama, dia tidak tahan terhadap air, mudah robek, dan juga terbakar. Yang kedua, kemasan kayu. Nah, kemasan kayu ini dikenal sebagai kemasan yang ramah lingkungan, kuat, dan juga awet. Namun, dia memiliki kelemahan, yaitu agak berat dan tidak tahan terhadap air. Yang ketiga, kemasan plastik. Kemasan plastik ini kedap terhadap udara dan juga air, tidak mudah rusak dan bocor. Namun kelemahannya, dia tidak ramah lingkungan dan mengandung bahan kimia. Nah, dari pemaparan tentang jenis kemasan tadi, kalian bisa memikirkan dengan secara selektif bahan kemasan mana yang cocok untuk produk kalian, ya. Karena setiap kemasan memiliki sisi negatif dan juga sisi positifnya. Jadi tinggal kalian pintar-pintar memilih secara selektif mana kemasan yang tepat untuk produk kalian. Alhamdulillah, hari ini kita dapat ilmu baru tentang sistem produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Tadi kita udah bahas tentang macam-macam kerajinan berbentuk bangun datar, jenis dan karakteristik bahan yang digunakan, teknik produksi, dan juga pengemasan produk. Nah, ini bisa kalian gunakan sebagai panduan dalam melakukan praktik kerajinan berbentuk bangun datar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa follow Instagram Guru Solha 28, subscribe channel ini Guru Solha 28, like video ini, dan juga tulis di komentar kalau kalian udah nonton sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.